Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman mengenai mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Berikut adalah outline dari kuliah kita. Jadi kita akan membicarakan mengenai tujuan dari mata kuliah ini. Jadi apa sih yang diharapkan setelah teman-teman menyelesaikan kuliah ini tentu saja dan lulus. Yang kedua kita akan membicarakan mengenai apa yang akan teman-teman pelajari, bagaimana nanti skema penilaian, kemudian weekly delivery-nya seperti apa, jadi kuliah kita setiap minggu itu kurang lebih seperti apa modelnya, supporting tools, dan yang terakhir adalah referensi. Oke, kita langsung aja ya. Nah, berikut ini adalah tujuan dari mata kuliah ini. Jadi setelah teman-teman lulus nanti dari mata kuliah ini, em, kira-kira teman-teman bisa apa ya? Atau apa sih yang teman-teman bisa dapatkan ya? Jadi diharapkan teman-teman akan mampu melakukan analisis sebuah problems atau problems gitu ya, bukan sebuah ya. Mampu menganalisis problems, kemudian bisa mendesain abstract solution, dan tentu saja dari abstract solution itu teman-teman realisasikan dalam bentuk working program. Jadi program yang bisa dipakai gitu ya untuk solving suatu problem tadi. Dan perspektif yang digunakan selama proses analisis, desain, sampai nanti construction atau developing solution yang menjadi objek nyata atau menjadi program adalah dengan paradigma berorientasi objek atau dengan OO gitu ya, pendekatannya OO. Nah, diharapkan teman-teman bisa mencapai kemampuan kognitif tertinggi ya. Jadi teman-teman bisa developing solution itu sudah kognitif tertinggi. Jadi tidak hanya mampu memakai misalnya ya, memakai perspektif OO saja, tapi bahkan sampai solving a problem gitu ya. Jadi solving problem itu sudah sampai kognitif tertinggi. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa achieve tujuan dari mata kuliah ini. Nah, apa yang teman-teman akan pelajari di mata kuliah ini? Jadi ada beberapa, ini adalah core-nya saja. Yang pertama adalah OO Principles. Jadi ada 3 OO Principles. Yang pertama adalah enkapsulasi, lalu ada inheritance, lalu ada polymorphism. Jadi ketiga principles ini akan kita bicarakan di mata kuliah ini. Kemudian setelah itu kita juga akan move on ke solid principles. Jadi ini masalah atau berkaitan dengan bagaimana kita melihat problems dan bagaimana kita uh, merancang strategi solusi ya supaya dia uh, efisien dan tentu saja bisa tahan terhadap perubahan ya di masa depan, misalnya seperti itu. Kemudian kita juga akan membicarakan mengenai Object Relational Mapping atau ORM. Ini berinteraksi dengan basis data. Jadi program yang teman-teman akan develop itu harus bisa berinteraksi dengan basis data ya. Jadi ini seperti bridging antara, kalau kemarin-kemarin teman-teman belajar basis data, belajar misalnya programming, tapi belum saling berelasi. Nah, sekarang kita coba mulai nge-chain mereka berdua gitu ya. Jadi mulai dari mata kuliah ini. Jadi konsep yang akan kita gunakan adalah ORM. Di sini konteksnya adalah bagaimana kita bisa nge-bridging atau menjembatani antara pola pikir OO dengan bagaimana struktur basis data itu. Jadi kita bisa melihat basis data dalam perspektif OO. Kemudian di sela-sela kelima topik utama ini, kita akan membicarakan juga mengenai Java language feature, karena kita menggunakan Java sebagai language yang kita pakai di kuliah ini ya, sebagai vehicle ya. Sebenarnya teman-teman bisa pakai bahasa yang lain, tapi untuk saat ini semua example akan menggunakan Java. Sebenarnya teman-teman bisa pakai PHP atau bisa pakai Python gitu ya untuk developing solution, atau pakai C# bisa juga. Karena kita pakai Java, tentu teman-teman perlu mengenal feature dari language-nya sendiri ya. Jadi kita akan sisip-sisipkan, nanti ada misalnya berkaitan dengan data types, kemudian ada structure, kemudian ada Java collection, API, kemudian nanti ada exception handling, terus ada assertion, macam-macam ya. Jadi kita akan lihat nanti apa namanya, feature-feature dari Java language ini.
Baik, mengenai penilaian, jadi penilaiannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada 10% untuk mini quiz, jadi teman-teman akan punya mini quiz. Total mini quiznya kita expect setidak-tidaknya ada 10. Kalau lebih dari 10 nanti kita akan bagikan nilainya ya jadi prorata. Kemudian ada programming quizzes ya, karena namanya juga object oriented programming, ada programmingnya. Jadi akan ada kuis pemrograman. Ini direncanakan di minggu ke-6 dan 14, jadi 2 minggu sebelum masa ujian. Kemudian akan ada programming assignment, jadi tugas pemrograman ini kita rencanakan ada 10, jadi setiap minggu teman-teman cicil gitu ya, ada tugas-tugas gitu ya, itu setiap seminggu sekali ya, itu perencanaan seperti itu. Kemudian akan ada midterm exam dan final term exam, jadi ada UTS dan ada UAS ya, ini minggu ke-8 dan minggu ke-16. Nah, untuk weekly course delivery-nya berikut adalah rencana yang disarankan ya. Jadi ini yang disarankan, teman-teman mungkin akan punya struktur yang agak berbeda, tapi core-nya akan kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah skeletonnya, teman-teman nanti bisa modify ya, tentu yang tidak terjadwal ya, yang tidak terjadwal teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi yang pertama adalah mengenai synchronous meeting. Jadi kita punya pertemuan tatap muka. Nah, pertemuan tatap mukanya itu dibagi menjadi tiga session ya. Jadi kan ini mata kuliah 3 SKS ya, 3 kredit, maka teman-teman akan punya 3 jam untuk tatap muka, 3 jam untuk terstruktur, dan 3 jam untuk mandiri. Nah, ini usulannya ya, usulan penggunaannya. Jadi teman-teman punya 9 jam. Untuk sinkronus, teman-teman akan punya 3 jam totalnya, tapi kita split menjadi dua big sessions gitu ya. Jadi session yang pertama itu 2 kali 50 menit atau kurang lebih 2 jam. Kemudian session yang kedua adalah 1 kali 50 menit gitu ya. Lalu teman-teman akan punya programming assignment lab session. Jadi ada lab sessionnya. Itu akan langsung besar ya, jadi langsung 3 jam ya, 3 kali 60 menit. Kemudian teman-teman akan punya self study ya. Self study-nya ini 3 jam juga. Dan waktu untuk self study ini akan ada nanti mini quiz. Jadi mini quiz itu menggunakan waktu dari self study. Untuk self study-nya sendiri, teman-teman bisa atur kapan saja. Tapi untuk mini quiz kita akan tentukan ya. Jadi mini quiz itu kita akan tentukan waktunya sebelum sesi sinkronus dilaksanakan. Jadi sebelum sesi sinkronus dilaksanakan, teman-teman akan punya mini quiz ya. Kemudian yang saya harapkan dari teman-teman adalah komit terhadap requirement dari perkuliahan ini. Jadi misalnya teman-teman diminta untuk menyediakan waktu 9 jam ya, teman-teman berikan. Kemudian teman-teman misalnya diminta untuk ya tentu saja hadir di sepanjang sesi ya, teman-teman hadir. Dengan demikian diharapkan teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Apa sih hasil yang maksimal itu? Apakah nilai A? Enggak, tapi pengetahuan dan keterampilan. Jadi kalau teman-teman habis kuliah ini lulus tapi pengetahuannya nggak ada, kemudian keterampilannya juga nggak ada, ya atau kurang gitu ya, teman-teman rugi sendiri ya. Jangan hanya mengejar nilai, tapi juga mengejar pengetahuan dan keterampilan. Oke. Baik, kemudian ada additional program. Jadi teman-teman saya akan minta untuk mengerjakan atau ikut ke Oracle Java Explorer. Jadi ini adalah sebuah program gratisan dari Oracle untuk belajar basic Java, basic sekali. Jadi silakan teman-teman coba. Teman-teman saya berikan waktu 1 minggu, jadi sampai minggu depan, sampai minggu kedua. Di minggu kedua teman-teman akan submit bukti bahwa teman-teman sudah menyelesaikan programnya ini ya. Jadi Java Explorer dari Oracle ini sudah selesai. Nah, untuk selesai kalau nggak salah teman-teman harus dapat nilai 80 atau 85 gitu ya. Jadi nanti teman-teman lihat aja sendiri, gratis kok ya. Dan kalau misalnya ujiannya gagal, teman-teman coba lagi boleh ya. Jadi tidak ada masalah. Oke, nanti silakan teman-teman coba. Saya berikan waktu 1 minggu sampai minggu depan, sampai minggu kedua ya. Berarti minggu kedua itu teman-teman harus
report seperti apa hasilnya. Oke. Oke, ini Java Explorer-nya. Nah, teman-teman akan lihat kurang lebih bentuknya akan seperti ini ya. Nah, tools yang kita gunakan atau diperlukan, yang pertama adalah teman-teman perlu menginstall yang namanya JDK atau Java Development Kit ya. JDK itu Java Development Kit versi 11, atau teman-teman bisa menggunakan OpenJDK ya. Kenapa versi 11? Karena setelah versi 11 itu sebenarnya sudah berbayar ya sebenarnya ya. Meskipun untuk education itu gratis, cuman saya tidak mau menggunakan yang berbayar karena teman-teman akan ketergantungan. Mungkin teman-teman kerja terus karena udah biasa pakai JDK yang versi bayar gitu ya, jadi teman-teman akan ketergantungan. Nah, saya tidak mau, jadi teman-teman kita pakai yang gratis. Nah, yang gratis ini versi 11, JDK-nya, OpenJDK-nya juga versi 11 ya, teman-teman bisa cari nanti di internet ya. Kemudian IDE yang kita gunakan adalah Eclipse, jadi project Eclipse yang akan teman-teman nanti submit melalui Classroom ya. Oke, kemudian diperlukan juga Git tentu saja, kita akan main-main dengan GitHub Classroom ya, seperti biasa. Dan ada GUI tools-nya, teman-teman silakan memilih GUI tools yang teman-teman prefer. Apakah GitHub Desktop boleh, atau SourceTree boleh, atau GitKraken boleh, ya terserah ya, tergantung sama teman-teman suka yang mana. Kemudian teman-teman diharapkan juga punya ya tentu saja GitHub account, karena kita akan bermain dengan GitHub Classroom dan Oracle Learning account. Jadi untuk bisa pakai Java Explorer tadi, teman-teman perlu punya Oracle Learning account. Nah, saya pikir itu saja untuk penjabaran mengenai supporting tools atau tools yang akan teman-teman gunakan. Oh iya, saya mau ingatkan lagi bahwa teman-teman nanti akan kerja pairing. Kemudian yang perlu saya ingatkan adalah make sure account teman-teman itu bisa dipakai, terus environment-nya bisa dipakai dengan baik, dan teman-teman tidak diizinkan untuk bertukar pair ya, bukan bertukar pair, submitter ya. Jadi teman-teman tetap harus menjadi submitternya kalau teman-teman sedang dapat giliran. Oke, jadi tidak boleh misalnya, Pak, saya tidak bisa Git desktop saya tidak bekerja dengan baik, ya itu that's your problem. Teman-teman bisa pakai konsol ya, jadi sebenarnya tetap bisa pakai konsol, cuman di sini kita tidak pelajari, teman-teman belajar sendiri ya, itu yang mau saya ingatkan. Kemudian untuk referensi utama kita adalah Core Java, jadi ini ditulis oleh Kai Horstman. Kemudian ada Bruce Eckel, Thinking in Java, lalu ada Herbert Schildt, ini Java The Complete Reference, dan yang keempat ini favorit saya, dari Matt Weisfeld, itu Object Oriented Thought Process, jadi pola berpikirnya ya, pola berpikir OO. Nah, memang di mata kuliah ini fokus kita adalah pola berpikir ya, jadi untuk nge-code di Java itu sebenarnya hanya sebagai vehicle, karena nanti di masa depan teman-teman akan belajar yang lain ya, mungkin teman-teman akan belajar Python, nanti akan belajar PHP, C# barangkali nanti waktu kerja. Jadi Java ini semata-mata hanya sebagai vehicle aja, sebagai apa ya, vehicle itu kendaraan bagi teman-teman untuk belajar ya. Jadi yang paling penting justru mana thought prosesnya atau pola berpikir ya. Jadi emphasize kita adalah pola berpikir OO. Oke, saya pikir itu saja cukup untuk penjabaran dan pengenalan mata kuliah ini ya. Semoga teman-teman bisa sukses dalam mata kuliah ini dan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi pengetahuannya dapat, keterampilannya juga dapat. Oke, terima kasih. Ciao.